malam. Kami di sini dari kelompok ketiga akan menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan evolusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggotanya, yaitu Noviana Sahikri, Cecilia Della Anggraini, dan saya sendiri Nadia Anom Permatari. Jadi pertama kita akan menjelaskan pengertian teori evolusi makhluk hidup. Sebelumnya kita harus mengerti dulu satu-satu dari kalimat itu, teori, evolusi, dan makhluk hidup. Teori adalah seperangkat pernyataan umum yang sistematis tentang segmen realita tertentu. Ini disampaikan oleh Mike Ball pada tahun 1985. Evolusi sendiri didefinisikan oleh Janus pada tahun 1973 sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Sedangkan Lasker pada tahun 1976 menjelaskan bahwa evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam penggayaan sifat tertentu keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan. Hampir mirip sama yang di Janus bilang tadi ya. Sementara di Campbell pada tahun 2003 mengartikan evolusi sebagai suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas. Dan arti dari makhluk hidup itu sendiri, menurut Kimball pada tahun 1983, yaitu segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri yakni bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, serta melakukan proses reproduksi. Jadi dari kalimat yang udah kita artikan satu-satu, bisa disimpulkan pengertian dari teori evolusi makhluk hidup, yaitu pernyataan umum yang menjelaskan bagaimana terjadinya proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak dan beraneka ragam, kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Pertama, kalau makhluk hidup itu berevolusi atau berubah, dia bisa bertahan dan tidak punah. Tapi di opsi kedua, makhluk hidup itu bisa berevolusi tetapi tidak dapat bertahan, alias makhluk hidup itu akan punah. Next, hukum-hukum yang berkaitan dengan evolusi, yaitu spesiasi. Spesiasi adalah suatu proses terbentuknya spesies endemik yang unik, bersifat lokal dan hanya ada di daerah tertentu, yang terjadi karena spesies tersebut terisolasi secara geografi. Jadi spesiasi itu dapat dihasilkan dari perubahan adaptif. Adaptif itu artinya dia bisa beradaptasi. Suatu jenis yang memasuki lingkungan baru yang berbeda dari lingkungannya dapat beradaptasi. Tapi hal ini dapat merubah secara lambat dari morfologinya. Juga ada isolasi reproduksi yang mencegah keberhasilannya perkawinan. Itulah kekurangan dari spesiasi. Masalah lainnya juga bisa karena spesiasi ini prosesnya sangat lama. Karena peristiwa ini bisa terjadi bertahun-tahun lamanya dan harus menduga suatu prosesnya berdasarkan polanya. Itu dijelaskan oleh Judd et al. Pada tahun 2002. Jadi suatu dari konsep spesies biologi atau biological species concept itu menjelaskan kalau makhluk hidup itu pastinya bakal melakukan fertilisasi lah ya. Dan spesies biologi itu melakukan fertilisasi agar keturunannya itu tidak punah. Nah, pada proses spesies terjadi tahap-tahap yang pada akhirnya membentuk spesies atau jenis yang sama. Jadi di dua individu dari satu spesies dapat melakukan perkawinan satu sama lain sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau bisa menghasilkan keturunan. Nah, untuk menghindari terjadinya interbreeding antar spesies yang berbeda dari nenek moyangnya harus ada yang namanya isolasi. Isolasi yang paling mengena yaitu isolasi geografi, di mana kelompok atau populasi terhalang oleh keadaan fisik lingkungan, seperti
keadaan laut, gunung, atau keadaan lingkungan lainnya. Nah, isolasi genetik disebabkan oleh suatu atau lebih mutasi hanya dapat timbul sesudah terjadinya isolasi geologi yang dalam waktu lama. Isolasi ini menghasilkan perbedaan nyata antar dua kelompok populasi. Nah, isolasi ekologi terjadi apabila dua kelompok binatang hidup di daerah geografi yang sama, tetapi menempati variabel yang berbeda. Jadi, isolasi geografi itu karena geografi, isolasi genetika itu karena gen, dan isolasi ekologi itu karena variabel yang berbeda. Nah, individu yang awalnya satu spesies, karena adanya perubahan-perubahan dalam waktu yang lama, dari generasi ke generasi, itu menyebabkan berubahnya spesies menjadi spesies yang baru. Perubahan dari suatu spesies menjadi spesies yang baru itu yang dinamakan oleh spesies. Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya spesiasi, yaitu isolasi tadi yang sudah kita jelaskan, isolasi reproduksi, mutasi, hibridisasi, dan domestikasi. Dua spesies seringkali tidak bisa kawin atau tidak dapat menghasilkan keturunan yang dapat hidup atau fertil. Keadaan ini disebut dengan isolasi reproduksi. Faktor yang menyebabkan terjadinya isolasi reproduksi atau tidak terjadinya reproduksi adalah karena adanya hambatan prazigotik, yaitu hambatan terjadinya perkawinan atau hambatan pembuahan sel telur. Kemudian hambatan pasca-zigotik, yaitu hambatan yang terjadi setelah terbentuknya zigot, yaitu penurunan daya hidup atau tergantungnya perkembangan zigot menjadi organisme dewasa yang fertil. Penggolongan spesies ini tidak selamanya berdasarkan isolasi reproduktif. Ada juga dua cara umum spesiasi berdasarkan aliran gen di antara populasi, yaitu spesiasi alopatrik, yaitu spesiasi baru yang terbentuk karena isolasi geografik, dan spesiasi simpatrik, yaitu spesies baru yang muncul di dalam lingkungan populasi tetua yang terjadi karena isolasi genetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia. Kepada Cecilia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Nadia. Selanjutnya yaitu mengenai seleksi alam dan evolusi genetika. Nah, seleksi alam merupakan sebuah proses yang terus berlangsung karena lingkungan itu terus berubah. Dalam proses seleksi alam ini dapat terjadi sebuah kepunahan. Nah, prosesnya itu terjadi apabila adaptasi tidak sejalan dengan perubahan lingkungan yang ada. Nah, menurut pandangan Darwin, bahwa seleksi alam tersebut merupakan proses yang terus berlangsung karena lingkungan terus berubah, ternyata memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan paradigma konvensional atau cara pandang sederhana, yang menyatakan bahwa bumi baru berumur beberapa ribu tahun saja. Dan bumi ini dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan telah diciptakan satu persatu selama 1 minggu penuh, di mana Sang Pencipta membentuk keseluruhan jagat raya atau alam semesta, sehingga terjadinya perbedaan pandangan tentang proses seleksi alam. Nah, selanjutnya, berdasarkan teori tersebut, Darwin akhirnya membuat konklusi atau sebuah kesimpulan bahwa organisme yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini akan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi dengan tujuan untuk memperbanyak diri dan menghasilkan individu baru. Dalam teori ini, Darwin mengemukakan 2 kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptasi atau adaptation, yaitu penyesuaian diri. Nah, selanjutnya Darwin menyadari bahwa adaptasi ini akan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Darwin kemudian mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Dalam mekanisme seleksi alam ini terdapat beberapa langkah sebagai
mekanisme perubahan evolusioner. Nah, langkah-langkah mekanisme seleksi alam ada 3. Yang pertama yaitu anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam di mana keadaan lingkungan yang ada tidak menunjang. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. Jadi di sini individu akan memperbanyak diri dan menghasilkan individu baru dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. Dan yang ketiga, seiring dengan berjalannya waktu, maka proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi. Dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Yang tidak memiliki sifat demikian, maka ia akan musnah atau punah. Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, Darwin menyatakan bahwa spesies itu tidak diciptakan sesuai dengan keadaannya atau bentuknya yang sekarang, melainkan spesies tersebut mengalami evolusi atau perubahan dan perkembangan dari spesies yang telah ada pada zaman dahulu. Yang kedua, mekanisme evolusi menurut konsep Darwin ialah karena adanya seleksi alam. Nah, menurut Darwin ini, populasi suatu organisme ada individu-individu yang mempunyai sifat tertentu, yang sifatnya diwariskan dan dapat bertahan hidup. Organisme lainnya yang tidak mempunyai sifat demikian, maka populasinya akan menurun. Nah, selanjutnya, seleksi alam dibedakan menjadi 3, yaitu seleksi stabilisasi, seleksi mengarah, dan seleksi memisahkan. Yang pertama yaitu seleksi stabilisasi atau stabilizing selection. Pada seleksi tipe ini, fenotip yang ekstrim akan selalu terseleksi. Nah, contoh makhluk hidup pada seleksi stabilisasi ini adalah makhluk hidup yang tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan makhluk hidup leluhurnya. Jadi, makhluk hidup yang ada sekarang memiliki bentuk yang hampir sama dengan makhluk hidup leluhurnya atau nenek moyangnya. Selanjutnya yaitu seleksi mengarah atau directional selection. Seleksi mengarah ini mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah kepada salah satu ekstrim dari kisaran salah satu ciri. Contoh dari seleksi mengarah ini misalnya ada 2 ulat. Yang pertama yaitu ulat yang memiliki corak pada tubuhnya dan ulat yang bergaris. Salah satu dari ulat ini akan diuntungkan jika ia berada pada habitat atau lingkungan yang sesuai dengan corak pada tubuhnya. Dan seleksi yang ketiga yaitu seleksi memisahkan atau diversifying atau destructive selection. Nah, pada keadaan tipe seleksi ini akan selalu tertuju hanya pada individu yang heterozigot. Nah, sejak Darwin mengemukakan teorinya, tidak ditemukan lagi sebuah bukti yang mampu menunjukkan bahwa seleksi alam telah menyebabkan makhluk hidup berevolusi atau berkembang. Nah, selanjutnya, seorang ahli paleontologi senior pada Museum of Natural History di Inggris, yang juga seorang evolusionis terkemuka bernama Colin Peterson, menegaskan bahwa seleksi alam tidak pernah ditemukan memiliki kekuatan yang menyebabkan sesuatu berevolusi. Tidak seorang pun pernah menghasilkan suatu spesies melalui mekanisme seleksi alam, bahkan hanya sekedar untuk mendekatinya. Seleksi alam menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam dan habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Yang tidak mampu, maka ia akan punah. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noviana. Kepada Noviana dipersilakan. Terima kasih kepada Cecilia. Selanjutnya saya akan memaparkan materi
yang masih berkaitan dengan seleksi alam dan evolusi genetika. Nah, di sini ada dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu hanyutan genetik dan seleksi alam. Nah, yang pertama saya akan membahas yaitu hanyutan genetik. Hanyutan genetik itu apa sih? Hanyutan genetik adalah sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi tertentu suatu populasi. Kemudian, hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang suatu saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian ada yang seleksi alam, yaitu suatu proses yang menyebabkan sifat-sifat terwariskan yang berguna dalam kelangsungan hidup dan reproduksi organisme umum dalam waktu yang sangat bertahan. Kemudian sebaliknya, bila sifat terwariskan dalam seleksi alam itu merugikan atau tidak menguntungkan, sifat terwariskan tersebut akan lebih berkurang dalam suatu populasi. Nah, sebaliknya lagi nih, kalau misalkan sifatnya itu menguntungkan, jadi dapat dilihat dari suatu individu yang banyak lahir gitu. Nah, itu salah satu dari keternyataannya atau kerealisasiannya dari seleksi alam. Kemudian untuk menentukan perubahan dari hasil hanyutan genetik dan seleksi alam itu dapat dilakukan dengan cara mengakumulasikan dan menyebabkan substansial. Nah, substansial ini sifat inti atau sesungguhnya atau lebih spesifik pada organisme. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu berperan penting dalam mekanisme evolusi. Nah, hukum ini ditemukan oleh dua orang. Yang pertama itu namanya W. Weinberg, seorang fisikawan, dan G. H. Hardy, seorang matematikawan pada tahun 1908. Keduanya ini orang yang berbangsa Inggris. Kemudian, dalam hukum ini menjelaskan bahwa populasi itu tidak mengalami evolusi, tidak mengalami perubahan. Frekuensi alel dan genotip dalam genpool tidak mengalami perubahan selama beberapa generasi. Nah, tadi saya membahas genpool. Nah, apa sih genpool itu? Jadi genpool itu merupakan total jumlah alel dan keanekaragaman pada suatu populasi yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Lalu kemudian hukum Hardy-Weinberg ini hanya dapat terjadi apabila satu populasi sangat besar. Jadi, di dalam populasi itu terdapat individu, sehingga dengan adanya hukum Hardy-Weinberg ini, syarat yang utamanya yaitu populasi sangat besar. Kemudian, dua, terisolasi dari populasi lain. Nah, jadinya yang dapat dijelaskan itu terpisah dengan populasi yang lain, sehingga kemungkinan terjadinya gen flow, yaitu aliran gen, karena perkawinan antar populasi tidak terjadi. Jadi seperti ini, di dalam gen flow ini nih seringkali adanya mengeliminasi perbedaan yang ada pada populasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi mutasi, yaitu perubahan satu alel tadi menjadi bentuk alel lain akan merubah gen pool. Nah, contoh dari mutasi misal seperti ini. Adanya perubahan warna nih pada bunga warnanya putih, terus disebabkan oleh alel menjadi alel domain yang A kapital. Kemudian berubah menjadi warna merah dan penurunan frekuensi alelnya itu menurun dan juga adanya peningkatan frekuensi alel dengan simbol A kapital seperti itu. Nah, selanjutnya itu perkawinan acak. Kalau misalkan perkawinan acak ini bisa terjadi jika suatu pasangan tidak memilih kriteria tertentu untuk pasangannya. Jadi dia random gitu. Kemudian yang kelima, tidak ada seleksi alam. Nah, kenyataannya teman-teman, populasi makhluk hidup ini relatif stabil ya. Berarti ada yang mati karena tidak ada mempertahankan hidup, alias populasinya makin menurun aja. Karena menurunnya kemampuan mempertahankan diri dia. Kemudian di sini akan dibahas mengenai evolusi pada tingkat populasi. Perubahan ini yaitu merupakan dalam skala kecil yang seringkali tidak nampak, maka sering disebut sebagai mikroevolusi.
yang terdiri dari dua kata, mikro dan evolusi. Mikro kecil, evolusi perubahan. Jadi peristiwa terjadinya perubahan skala kecil pada frekuensi alel suatu populasi selama beberapa generasi. Kemudian mikroevolusi ini tetap berlangsung loh, sekalipun frekuensi alel berubah, hanya untuk lokus genetik tunggal. Sedang beberapa lokus gen lainnya dalam keadaan keseimbangan, sementara populasi ini juga dikatakan berevolusi atau mengalami perubahan. Adapun 5 penyebab mikroevolusi, yang pertama itu ada genetic drive, di mana perubahan dalam gen pool yang tadi udah saya bilang, yaitu total jumlah dan keanekaragaman suatu alel dari populasi, karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan juga. Kemudian genetic drive ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu efek leher botol, bottleneck effect. Kemudian yang kedua efek pendiri, yaitu founder effect. Efek leher botol ini contohnya seperti ini. Di dalam suatu ekosistem, misal ada terjadi bencana alam ya, banjir, gempa bumi, atau gunung meletus. Nah, itu kan dapat menjadi salah satu faktor penurunan populasi secara drastis. Jadi populasi yang ada itu menurun sangat drastis. Kemudian ada efek pendiri, di mana efek ini juga merupakan bagian dari genetic drive. Nah, selanjutnya yang kedua itu gen flow. Di dalam suatu populasi nih ya teman-teman, ada kemungkinan untuk kemasukan alel atau kehilangan alel. Karena gen flow atau aliran gen ini, pertukaran genetiknya itu bermigrasi dari individual yang fertil, yaitu individual yang bisa dikatakan subur atau gamet antar populasi. Gen flow ini seringkali mengeliminasi perbedaan yang ada antar populasinya. Kemudian ketiga, mutasi. Perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pool populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Jadi seperti saya katakan tadi, contohnya itu seperti pada warna bunga yang tadinya warna putih berubah menjadi warna merah gitu. Kemudian ada perkawinan tidak acak. Nah, perkawinan tidak acak sangat jarang terjadi dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun terbagi menjadi 5, yaitu pertama inkompatibilitas, yaitu tidak dapat terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan, walau masing-masing mempunyai alel yang sama. Nah, di sini meskipun alelnya tuh udah sama, tapi kalau dia tidak mengalami perubahan, mengalami pembuahan, itu sama aja, tidak dapat terjadi. Kemudian yang kedua, umur organ reproduksi itu tidak sama. Nah, yang ketiga ini adanya musim kawin yang menyebabkan persaingan untuk memperoleh pasangan. Di mana jika suatu makhluk hidup itu adanya musim kawin, jadi mereka kan kayak berebutan tuh pasangan. Nah, ini tidak bisa tuh, perkawinan tidak acak itu bisa saja dicari. Kemudian yang keempat itu letak organ reproduksi yang menyebabkan kesulitan terjadinya fertilisasi. Diakibatkan karena letak organ reproduksinya itu sulit untuk ditemukan atau tempatnya itu berbeda dari yang awalnya atau pada umumnya, itu menyebabkan juga kesulitan untuk pembuahan. Nah, kemudian yang kelima, adanya naluri untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Jadi perkawinan tidak acak ini tidak dapat terjadi kalau misalkan ada kriteria pasangan, misal harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, perkawinan tidak acak ini nih tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kelima itu seleksi alam. Lanjut, Nat. Adapun rumus hukum Hardy-Weinberg. Nah, ini ya. Pertama itu ada simbol P besar ditambah 1 sama dengan 1, kemudian P kuadrat ditambah 2 PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Keterangannya itu P, yaitu frekuensi gen dominan yang disimbolkan dengan A besar, B besar, dan D besar. Kemudian ada Q kecil, P
yaitu frekuensi gen resesif. Nah, ini disimbolkan dengan huruf A kecil, B kecil, dan D kecil. Kemudian ada P kuadrat, yaitu frekuensi alel homozigot dominan, yang disimbolkan oleh huruf kapital A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Kemudian 2 peki, yaitu frekuensi alel heterozigot, yang disimbolkan huruf A kecil, A besar, B besar, B kecil. Kemudian Q kuadrat, yaitu frekuensi alel homozigot resesif, yang disimbolkan oleh huruf A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, sebelumnya itu ada contoh soalnya juga nih, teman-teman. Jadi, saya bacain aja ya contoh soalnya. Contoh soalnya tuh kayak gini nih, cara pengerjaannya. Sebanyak 1.296 tanaman kacang ercis ditanam di kebun percobaan sekolah. Nah, ternyata sebanyak 1.215 tanaman dapat tumbuh dengan ukuran batang yang tinggi, sedangkan sisanya tuh ada yang pendek. Jadi, nggak tinggi semua, tapi ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian batang tinggi ini dilambangkan dengan alel T besar, dan batang pendek ini dilambangkan dengan alel T kecil. Nah, pertanyaannya itu, hitung berapa frekuensi setiap alel dan jumlah individu bergenotip heterozigot. Nah, penyelesaiannya itu, tadi ya, jumlah tanaman keseluruhan kan 1.296. Jumlah tanaman berbatang tingginya itu 1.215. Kita kasih lambang P kuadrat dikali P kuadrat. Kemudian jumlah tanaman berbatang pendek itu tadi 1.296 dikurang 1.215 itu sama dengan 81 dikali Q kuadrat. Maka presentasi tanaman homozigot resesif itu sama dengan Q kuadrat sama dengan T kecil sama dengan 81 dibagi 1.296. Jadi 81 itu tadi jumlah tanaman berbatang pendek dibagi dengan jumlah tanaman keseluruhan, sama dengan 0,625. Jika kita jadikan persen, maka hasilnya 6%. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok 3 yang dapat sampaikan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan evolusi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.